Milan ingin naikkan gaji Leo dan sisipkan klausa dalam kontrak barunya. AC Milan dikabarkan ingin menaikkan gaji Rafael Leo hingga 3 kali lipat dan menambahkan klausa pelepasan selangit dalam kontrak barunya nanti. Leo berhasil mengawali musim ini dengan begitu impresif, mengingat ia telah menemukan konsistensi dan kualitasnya bersama Rossoneri setelah 2 musim perdananya yang cukup mengecewakan. Pemain internasional Portugal tersebut telah menunjukkan bahwa ia sudah matang dan mengingat usianya yang tergolong muda, ia masih memiliki ruang yang cukup besar untuk berkembang, yang jelas menjadi hal positif bagi raksasa Serie A. Dalam konteks ini, menurut kabar dari jurnalis Portugal Pedro Almeida melalui akun Twitter miliknya, manajemen Milan pun sedang menyiapkan kontrak baru untuk winger 22 tahun tersebut, meski kerjasama mereka saat ini baru akan berakhir pada 2024 mendatang. Berdasarkan penuturan sang jurnalis, Rossoneri siap mengajukan tawaran besar kepada mantan bintang Leo tersebut dengan menyodorkan kontrak baru hingga 2026 dan gaji 3 kali lipat. Terlebih lagi, raksasa Serie A tersebut juga ingin menyisipkan klausa pelepasan yang nominalnya lebih dari 200 juta euro atau 3,2 triliun rupiah. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, kontrak Leo saat ini akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. Dengan gaji di angka 1,4 juta euro atau 22,4 miliar rupiah net per musim, Milan ingin menaikkannya menjadi 4,2 juta euro atau 67,2 miliar rupiah per tahun. Tawaran yang tentunya bakal sulit untuk ditolak. Transfer kejutan, AC Milan ingin gaya titisan Dejan Savicevic milik AS Roma. Raksasa Liga Italia AC Milan dilaporkan tertarik untuk meminang titisan Dejan Savicevic milik AS Roma, yakni Nicolo Zaniolo. Meski terkesan hiperbolis, namun faktanya Nicolo Zaniolo memang disetarakan dengan gelandang legendaris Rossoneri Dejan Savicevic. Label tersebut tak datang dari sembarang orang. Pasalnya, pujian tersebut terlontar langsung dari mulut Fabio Capello. Sosok pelatih tahu betul karakteristik Savicevic. Zaniolo tidak bisa bermain sebagai false nine. Dia harus tetap melebar dan mengeluarkan kekuatan fisiknya seperti yang biasa dilakukan Dejan Savicevic, kata Capello melansir dari Football Italia beberapa waktu lalu. Perbandingannya tidak terlalu mengada-ngada. Asalkan Zaniolo adalah pemain yang sama seperti sebelum cedera, dia memiliki beberapa pandangan sekilas tentang kelas yang mirip dengan Dejan, jelasnya. Sayangnya lantaran faktor cedera, Zaniolo masih urung kembali pada penampilan terbaiknya. Selain itu, kehadiran pelatih anyar AS Roma Jose Mourinho yang menempatkannya bukan di posisi terbaiknya juga memaksa pemain berusia 22 tahun tersebut jadi lambat untuk berkembang. Situasi tersebut rupanya dimanfaatkan oleh AC Milan. Rossoneri mengambil celah permasalahan Zaniolo di tim Serigala Ibu Kota untuk memboyongnya ke San Siro. Gosip tersebut dibocorkan oleh Sempre Milan. Menurut laporan tersebut, nama Nicolo Zaniolo masuk dalam agenda pembelian AC Milan. Salah seorang jurnalis Italia, Sebastian Sarno, bahkan mengklaim jika Rossoneri sedang menghubungi agen pemain. Gayung pun bersambut, kabarnya Zaniolo sendiri menyambut positif minat dari AC Milan dan tertarik untuk merapat ke San Siro. Akan tetapi, batu sandungan transfer Zaniolo ke AC Milan mendapat ganjalan dari AS Roma. Igor Rossi rupanya belum membuka negosiasi penjualan Zaniolo, mengingat ex-Inter Milan tersebut dianggap sebagai permata klub. Wajar saja jika AS Roma belum ikhlas kehilangan Zaniolo di Liga Italia. Jika melihat statistik, Zaniolo terbukti masih jadi tulang punggung klub Serigala Ibu Kota, meski karirnya sering keluar masuk meja operasi.
belak-belakan, Sandro Tonali ungkap borok AC Milan di Liga Champions. Penggawa AC Milan Sandro Tonali belak-belakan bicara borok AC Milan di Liga Champions yang membuat Rossoneri sulit bersaing di babak penyisihan grup. AC Milan memang bernasib kurang mujur dalam keikutsertaannya di pentas Liga Champions musim ini. Menyandang sebagai peraih trofi UCL terbanyak kedua setelah Real Madrid, nyatanya Rossoneri tak mampu bicara banyak. Alih-alih mendominasi grup, AC Milan malah terseok-seok dan berada di posisi buncit dan baru mengoleksi 1 angka dari 4 pertandingan. Menurut Tonali, akar permasalahan AC Milan tampil membeli di Liga Champions musim ini adalah pengalaman. Tercatat, Rossoneri absen hingga hampir 8 tahun lamanya. Faktor tersebut, kata Tonali, punya pengaruh yang signifikan. Belum lagi, semua kompatriotnya baru pertama kali mentas di kompetisi bergengsi benua biru tersebut. Secara tidak langsung, mentalnya belum banyak terasa. Tonali pun menjanjikan AC Milan bakal membayar kegagalannya di musim depan. Setiap tim memiliki pengalaman lebih dari kami. Beberapa dari kami bermain di Liga Champions untuk pertama kalinya, ujar ex-pemain Brescia itu melansir dari Football Italia. Lebih lanjut, Tonali mengungkapkan bahwa timnya akan mati-matian di 2 laga terakhir, yakni saat melawat ke markas Atletico Madrid dan menjamu Liverpool di San Siro awal Desember nanti. Pertandingan ini bisa menjadi penting untuk masa depan. Kami telah membuktikan bahwa kami dapat bermain setara dengan semua orang. Satu-satunya target kami adalah menang besok, kata Tonali. Bukan Arsenal, agen bakal kirim Renato Sanches ke AC Milan. Spekulasi masa depan Renato Sanches mulai menemukan titik terang. Gelandang Lille itu dilaporkan bakal memperkuat AC Milan ketimbang Arsenal di tahun 2022 nanti. Sanches merupakan salah satu pemain kunci di skuad Lille. Musim lalu ia membantu timnya mematahkan dominasi PSG di Prancis dengan menjadi juara Ligue 1. Performa apik Sanches ini menarik perhatian beberapa klub top Eropa. Ada Arsenal dan AC Milan yang dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Menukil Calcio Mercato, agen Sanches Jorge Mendes sudah memutuskan klub mana yang bakal diperkuat tahun depan. Ia lebih memilih AC Milan ketimbang Arsenal untuk sang klien. Menurut laporan tersebut, Mendes menilai AC Milan klub yang tepat bagi Sanches karena performa Milan saat ini sedang meningkat. Di bawah kepemimpinan Stefano Pioli, AC Milan mulai menjelma menjadi calon kuat peraih Scudetto. Selain itu, skuad AC Milan saat ini dipenuhi dengan pemain-pemain top. Sehingga Mendes menilai Sanches bisa berkembang dengan pesat di sana. Sehingga ia ingin sang klien pindah ke San Siro secepatnya. Menurut laporan tersebut, AC Milan berpotensi mengamankan jasa Sanches. Namun mereka harus siap tekor. Ini disebabkan Lille membandrol sang gelandang dengan harga yang cukup mahal. Mereka meminta tebusan sekitar 35 juta euro untuk jasa pemain timnas Portugal. Harga itu tergolong cukup tinggi untuk AC Milan, sehingga Rossoneri masih pikir 2 kali untuk menebus harga semahal itu. Musim ini, Sanches masih jadi pilihan utama Lille. Ia turun 8 kali membela klub Ligue 1 itu di musim ini. Namun sayang, beberapa saat yang lalu ia mengalami cedera, sehingga ia harus absen sementara dari skuad Lille.